tunggu 5 menit lagi sambil nunggu teman-teman atau kita mulai Cita-cita. aja karena Mm-mm. ini pesertanya masih nambah terus gitu. Harus diingetin dulu. Boleh. Mm-mm. Mbak Mawar di Malang mana, Mbak? Saya di Sulfat. Oh, Sulfat. Oke, oke. Iya. Mm-mm. Asli Malang. Asli Malang. Mbak Arin Malang Oh, juga. aku aku dulu kuliah di UB. Terus Oh saudara-saudara, gitu. mbak-mbak dari Malang. Mbak, Mbak Oh Pak D. gitu. Jadi kalau ada Ternyata kita mau sesama Arema. Sulfat Eh ya, di, oke. di Malang itu ada ini ya, apa sih namanya? Bapia bukan kayak Solo tapi bapia Telo, kukus ya. Apa ya telo, namanya Kak? Ada, telo. ada. Ya, Bakpao Telo itu ada, kan bakpia legendaris Telo. banget ya. Mm-mm. Kalau kalau Malang itu keripik tempe, Bu. Keripik Keripik tempe, 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 keripik bakso, buah gitu. bakso, Mm-mm. terus apa lagi ya? Itu sih paling. apel, Mm-mm. Itu loh, apel ya. tempe apa sih? Tempe apa itu Mbak? Jenenge Mbak? Di pasar Yang apa? Lawang. Di pasar Lawang biasanya belinya. Tempe, Oh, tempe. tempe, tempe bosok. Keripik menjes, tempe Oh, menjes. tempe manja. Tempe kacang. Iya, tempe Heeh, kacang. Tempe kacang Bu heeh. Mima itu enak banget. Tempe kacang makanya pakai biasanya pakai pecel pecel kani. Pecel kani itu Oh, kalau enak ya. kalau dibalik pecel enak gitu. Kani, karena orang Malang Ya nih, ngomongnya dibawa balik. dibolak-balik. Arema sejati Mbak Iya. Mawar ini. Oh iya, Arema Adem Pol. ya Malang, adem ya. Ini kalau Sekarang enggak. enggak Enggak ya? berarti dulu Sekarang dingin Bu. enggak. Waduh. Dulu dingin. Dulu itu pernah sampai 16, 17 itu kalau pagi. Ya, dulu gitu. Hmm. Sekarang panasnya Masya Allah. Hmm. Sama kayak Bandung dulu waktu saya kuliah tahun 90-an. Aduh, jaketnya tebel. Kalau malam-malam hujan tuh 17 derajat, 16 derajat. Ya ampun. Tapi sekarang ya kalau bisa kita cuman pakai singlet aja. Hmm. Panas banget. Sama berarti di Malang juga. Dulu kalau berangkat sekolah masih berkabut. Sekarang kabutnya belum tentu sebelah. Panas banget. Mm-mm. Iya loh, dulu berkabut loh Bu Mima. Apalagi dilihat Iya, Gunung Arjuna gitu. Mm-mm. Bentar, aku share dulu lagi. Tut, tut, tut. Ini kalau orang-orang nggak di. ya sambil panggil orang-orang yang lainnya. Jadi anak-anak sekarang ngapain, Mbak Mawar? Mbak Mawar lagi apa, ikut webinar begini jadi narsum. Anak-anak sama siapa? Karena sama ya, ini kebetulan Faruk yang gede lagi camping dan jadwal pulangnya itu jam 10 juga. Jadi adik-adik ikut ayah jemput Faruk semua gitu. Oh, Aku ngertinya Mbak Omar ini yang viral Faruk yang masa Roblox itu loh. Wah, Oh iya, itu kayak viral. Mm. iya, Tapi sekarang sekarang iya. gimana Mbak? Cek main Roblox tah? Katanya Roblox sama. Faruk itu Mm, em, dalam pengawasan sih, jadi nggak mm, los gitu kan. Dia mm, boleh main Roblox, tapi suamiku ikut main. Jadi gitu. sambil hmm. mendampingi. Mm. Tipenya ada di Biasanya jenis apa Mbak? Hmm? Sorry Bu Mima dulu lah. nggak ADHD jenis apa tadi Mbak Mm, Arinanya? Pada harinya Faruk inattentif sih kalau sekarang. Kalau dulu masih ada hiperaktifnya banyak, dulu masih hiperaktif banget. Sekarang udah Mm-mm. mulai mm, apa kondisi ya udah mulai anteng ya karena udah remaja. Tapi mm. eh, kepalanya tetap berisik, tetap ada aja yang dipikirkan tuh. Iya, idenya banyak ya Mbak Mawar ya. Iya, idenya banyak banget. Iya, biasa orang ADHD gitu. Saya juga begitu. Oke. Melekat, melekat gitu. Oke, sekarang udah 12:05. Kita mulai aja ya. Iya Bu, mulai aja lah. Kita sharing Mm-mm. nyantai-nyantai aja. Nanti bakalan Ya, insya Allah ada yang Iya, join.
sambil Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu, ayah Waalaikumsalam bunda. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. untuk hadir di acara webinar NNI hari ini. Hari ini yang menjadi narasumber adalah Ibu Mawar. Ibu Mawar yang stay di Malang. Ibu Mawar ini seorang ibu dengan dua anak ADHD ya Bu ya. Ya, dua yang sekarang yang satu sudah remaja, yang satu lagi eh, umur berapa Bu Mawar satu lagi? Umur 8, kelas 2 SD. Kelas 2 SD ya. Jadi di kesempatan ini kita akan mendengarkan pengalaman Bu Mawar dalam membersamai anak ADHD dengan mereka tumbuh kembang dan sedikit informasi tentang saya. Kalau tentang saya sedikit aja ya, saya Mima, saya Conscious Parenting Certified Coach dari Cefali Institute, dan saya juga terapis trauma healing dari Compassionate Inquiry Dr. Gabor Mate. Ya, hari ini kita dengar cerita dari Bu Mawar dengan konsep yang sharing session aja ya Bu Mawar ya. Jadi tidak ada presentasi khusus ya. Nanti teman-teman bisa tulis pertanyaan di kolom chat atau kita akan stop di tengah-tengah ceritanya Bu Mawar untuk question and answer session. Mm-mm. Ya, sekarang kita persilakan Bu Mawar untuk mulai bercerita. Gimana kalau mulai dari awal ketika Bu Mawar eh, curiga gitu loh, atau curiga ini kayaknya anak saya ini perlu didiagnosa, Mm. atau gimana pertama kali Bu Mawar mengetahui kalau anak ada kecenderungan ADHD. Apa yang Bu Mawar lakukan dan selanjutnya gimana perjalanan Bu Mawar dari situ? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam. terima kasih Ibu Mima, Mbak Arin, dan Mm-mm. eh, NNI yang sudah kasih saya kesempatan untuk sharing-sharing di pagi yang cerah ini. Terima kasih juga buat Ayah Bunda sama teman-teman yang sudah hadir. Hari ini kita sharing-sharing. Sebelumnya kenalan dulu, saya Mawar, saya ibu 5 anak, yang 2 diantaranya dan juga suami saya ternyata adalah individu adalah dengan ADHD gitu. Jadi di sini kita nggak sharing-sharing tentang teori, tapi karena saya juga bukan ahli terapi, tapi saya sharing sebagai ibu yang pernah lelah, yang pernah mau nyerah, yang pengen lari kayak gitu, tapi akhirnya saya memilih untuk bertahan dan belajar mencintai suami dan anak-anak saya dengan cara yang baru karena alhamdulillah mereka kasih saya kesempatan untuk banyak belajar gitu. Jadi awalnya saya curiga itu karena waktu umur 3,5 tahun anak saya yang sulung itu masih belum bisa bicara. Jadi awalnya Hmm. anak saya yang pertama dan kedua itu usianya berdekatan. Jadi anak saya umur 10 bulan saya udah hamil lagi. Saya hamil lagi dan ternyata yang kedua ini anaknya ceriwis banget, Mbak. Ngomongnya tuh banyak sekali, udah bisa ngomong cerita panjang lebar. Ternyata kakaknya ngomongnya masih babling-babling aja gitu, masih ngomong-ngomong gak jelas, masih kayak niru-nirukan yang ada di TV, random banget kayak gitu. Nah, terus da, apa kita waspadanya dari situ, terus kita bawa ke psikolog. Kita bawa ke psikolog dan ternyata awalnya sebenarnya diagnosis awalnya bukan ADHD dulu, tapi dari gejala autis dulu. Mm. Jadi dari gejala autis dulu dan itu em, alasannya karena dia dipanggil nggak respon, terus suka mainan berputar. Jadi dia begitu masuk ke rumah kita kontaknya psikolognya itu di rumahnya, langsung masuk nyelonong begitu, langsung ngambil mobil tapi dibalik dan diputer-puter aja kayak gitu. Jadi suka banget sama mainan berputar, terus nggak tahu batas-batas bahaya dan ada beberapa gejala lainnya yang itu tuh arahnya ke autisme gitu. Awalnya begitu. Nah, kemudian karena anaknya itu em, apa aktifnya itu luar biasa,
Waktu itu sarannya sih masih belum disarankan terapi, tapi yang penting ayah ibunya terlibat dulu di anaknya. Jadi kayak terapi di rumah dulu waktu itu oleh psikolog disarankan seperti itu. Tapi disarankan untuk sosialisasi gitu. Jadi dimasukkan ke PAUD aja gitu waktu itu. Nah, ternyata setelah masuk PAUD, gejala-gejalanya malah makin kelihatan gitu. Anaknya nggak bisa duduk diam, terus juga apa nggak fokusnya pendek, terus sangat mudah terganggu suara, cahaya gitu, terus gampang ke distract, terus ngomongnya itu meskipun dia belum ngomongnya nggak bisa dimengerti orang, tapi itu nggak berhenti berhenti dan apa niru-niru omongan orang kayak gitu tuh diulang-ulang gitu. Nah, akhirnya yang jadi gong banget itu saya dapat laporan dari salah satu wali murid kalau anak saya itu mukuli temennya. Jadi Hmm. awalnya itu kayak gitu bertubi-tubi gitu loh. Jadi mukulin temennya. Saya konfirmasi ke guru, ternyata itu adalah karena Faruk membela diri karena si anak ini memang sukanya ganggu terus. Anak saya itu udah nahan-nahan-nahan, akhirnya suatu ketika udah nggak bisa nahan lagi, terjadilah itu mukuli temennya. Nah itu akhirnya kita bawa ke psikolog lagi, psikolog lain. Jadi kita cari second opinion dan disitulah oh ini anak ini ADHD gitu. Terus akhirnya terapi-terapi. Itu cerita awalnya. Jadi awalnya nggak langsung ADHD dulu, tapi dari autistik dulu. Mm-mm. Hmm, Tuh jadi ceritanya. tantangannya cukup banyak ya, Bu Mawar ya. Tantangannya dari mulai Iya. mulai bicara dan kurang responsif gitu loh, sampai tidak bisa fokus gitu. Nah, Mbak Mawar tuh ketika menghadapi ini kan tantangannya cukup banyak ya. Sementara ada adiknya yang jaraknya nggak cukup jauh gitu loh, nggak terlalu jauh jaraknya. Nah, itu Mbak Mawar gimana menghadapi tantangan ini? Larinya kemana gitu loh. Biasanya kalau ibu-ibu ini kan kadang-kadang tuh malah beneran lari loh dari rumah gitu. Ah, me time tinggalin semuanya gitu loh. Sama bapaknya aja atau sama ART-nya aja atau sama kakek neneknya gitu. Nah, Bu Mawar gimana menghadapi tantangan ini? Waktu Gejolaknya itu apa gitu? iya, emang gejolaknya luar biasa ya. Kalau dipikir-pikir dulu, Hmm, yang bikin saya mau bertahan itu karena ya kalau nggak sama saya sih sama siapa lagi gitu loh. Saya ibunya gitu kan. Saya yang punya tanggung jawab untuk apa ngasuh anak-anak ini gitu. Dan Hmm. waktu itu alhamdulillah ada ibu saya yang membesarkan hati saya. Kan psikolog yang waktu pertama kali didiagnosis autisme itu psikolognya juga alhamdulillah bukan nyalahin saya secara kayak hmm, pokoknya ini salah ibu yang nggak bisa stimulasi apa kayak gitu soalnya kan agak telat ya 3,5 tahun baru ke psikolog tuh telat hmm, sebenarnya tapi dia nggak nyalain saya tapi dia apa psikolognya itu ke suami saya jadi langsung sampai kayak gini nih bapaknya kemana bapaknya ngapain aja ini anak laki-laki kok umur segini nggak bisa ngomong gitu lah kebetulan waktu hmm, itu suami saya itu emang sibuknya itu pol banget sibuk banget. Kan kita punya agensi terjemahan dan itu tuh apa jobnya itu ngikut time zone eh, luar Luar jadi kan negeri. ya siang malam tuh depan laptop terus jadi kayak dia layar ke layar layar ke layar benar-benar nggak terlibat sama pengasuhan. Nah setelah dibilangin sama psikolog seperti itu suami saya itu langsung taruh semua pekerjaannya udah biar dikerjakan sama karyawan suami ikut terlibat di pengasuhan kayak langsung drastis gitu loh karena apa benar-benar ditegurnya itu banget gitu. Nah akhirnya ya kita jalani berdua begitu. Nah, terus waktu kita sampaikan ke orang tua, kebetulan waktu itu apa bapak ibu mertua sudah nggak ada, jadi yang ada ibu saya aja gitu. Yang ada ibu saya aja dan ibu saya itu gini, nah ini apa? Mungkin ini berat buat kalian gitu. Tapi ini adalah sebenarnya cara Allah untuk jewer kalian, lagi di jewer lembut ini kalian. Mungkin ada PR-PR yang kalian perlu selesaikan gitu. Ada tanggung jawab yang itu tuh perlu kalian hadapi berdua gitu. Ini memang berat, tapi kalau kalian hadapinnya berdua, insya Allah kalian bisa gitu. Jadi itu sangat-sangat apa menghangatkan ya. Jadi akhirnya kita berdua itu oke, whatever happens, ini anak kita dan ini kita harus hadapi bareng. Apa
gimana gimananya ya kita harus em, jalani gitu karena memang Allah titipkan ke kita karena Allah pikir kita mampu gitu. Itu sih yang Hmm. akhirnya bikin saya tuh nggak lari meskipun tantangannya itu wow. Apalagi waktu itu ke psikolog yang pertama tuh saya lagi hamil 7 bulan anak ketiga. Jadi kayak bener-bener beruntun Mm-mm. banget gitu dikasih apa diagnosis seperti itu sambil persiapan mau melahirkan anak ketiga sambil pekerjaan yang lagi banyak-banyaknya kayak gitu. Tapi alhamdulillah saya diingatkan sama ibu bahwa itu em, cara Allah untuk mengembalikan kita ini ke jalur yang benar gitu sih. Jadi akhirnya nggak lari gitu. Gitu Hmm. sih. Luar biasa sekali ya dukungan dari ibunya Bu Mawar gitu karena itu penting penting banget dapat support system dari orang terdekat kita gitu loh dan pada saat itu supportnya itu sangat menguatkan dan sambil mengingatkan juga gitu. Dan satu lagi luar biasa juga loh suaminya Bu Mawar itu mau langsung terlibat gitu loh ke pengasuhan anak gitu loh. Itu tuh luar biasa sekali karena melepaskan kerjaan itu buat para pria terutama yang tonggak di finansial di rumah tangga. Untuk melepaskan itu tuh biasanya kan gelisahnya tuh ada anxiety lah gitu loh. Karena kan tanggung jawabnya nggak main-main juga gitu loh kan. Nah, itu kalau suami itu memang nggak di sini ya, tapi Bu Mawar mungkin bisa jawab. Itu suaminya Bu Mawar itu supportnya untuk dia itu ada nggak secara psikologis gitu. Karena kan kena benturan juga harus rela mempercayakan kerjaan utamanya ke karyawan gitu. Em, kita saling support sih, cuman memang beberapa kali kita em, baru akhir-akhir ini aja kita akhirnya apa ke psikolog bareng yang emang benar-benar bareng gitu. Kalau dulu support secara psikologis sih dari kita saling support gitu, sama ada teman, ada saudara. Mungkin supportnya nggak sesuai yang kita harapkan ya, jadi ya alhamdulillah em, apa kita percaya kalau emang ini tuh harus ditanggung berdua gitu. Ya, itu Mm-mm. kayaknya apa yang dari psikolog yang pertama itu emang benar-benar membuka matanya dia gitu. Jadi emang kayak Mm-mm. membuka matanya suami saya banget kalau memang ya ini harus dihadapi gitu. Jadi akhirnya em, apa suami itu bisa sabar gitu. Kita saling dukung sih. Karena ya ibu saya meskipun dukung tapi kan ada adik saya yang lain. Saya anak pertama dari 7 bersaudara dan masih adik-adik masih sekolah. Jadi emang benar-benar kita berdua, saya dan suami menghadapi semua muanya gitu. Baru akhir-akhir ini aja kayak mulai pandemi itu kita mulai ke psikolog yang emang beneran untuk kitanya support system untuk Mm-mm. saya dan suami juga kita sebagai suami istri itu baru pandemi kemarin aja gitu. Sebelum-sebelumnya yang pas waktu berat-beratnya kita saling menguatkan sih gitu. Mm-mm. Maksudnya berat-beratnya itu gimana? Apakah ada tantangan yang benar-benar bikin, oh gitu loh, yang benar-benar bikin gimana ya? Bikin kita kayak kepentok gitu loh. Itu gimana maksudnya berat-beratnya, Mbak? Em, berat-beratnya itu waktu anak saya masih beraktif banget itu kan sangat challenging ya. Mm-mm. Kayak kita nggak bisa apa meleng 1 detik pun gitu. Misalnya ke tempat umum tuh hampir setiap ke tempat umum tuh hilang enaknya. Hampir Oh setiap ya. ke mall itu kabur, kabur. Terus juga kita jemput sekolah itu harus siap. Hari ini dikasih laporan apa lagi ya dari gurunya nih gitu. Pernah Mm-mm. suatu ketika kita dapat laporan anak saya nendang tembok TK itu sampai jebol gitu kayak begitu. Jadi kan Mm-mm. challenge-nya itu di situ kayak ini kenapa lagi ya gitu anak ini gitu terus kita dapat laporan apa lagi ya gitu terus kalau misalnya ke playground kita harus siap apa sama cibiran orang sama orang ngelihat ini anaknya siapa sih ini kok kayak gini banget kayak gitu-gitu itu kan cukup berat Mm-mm. ya gitu karena apalagi Ya. em, apa anaknya nggak cuma satu aja tapi juga ada adik-adiknya dan itu jaraknya deket setahun-setahun gitu jadi kan berat Mm-mm. banget gitu apalagi apa kita juga ngurus kantor juga yang apa pegawai ada banyak itu eh,
tantangan terberatnya ya karena saking banyaknya tanggung jawab itu gitu, tanggung jawab sebagai istri, sebagai ibu, sebagai apa leader di perusahaan, terus juga sebagai apa ibu dari adik-adiknya yang lain kayak gitu. Itu sih. Kayak misalnya mungkin mungkin buat orang lain kayak ngajak anak sholat Jumat mungkin simpel aja tinggal aja. Tapi kalau bagi suami saya itu berat banget karena kita nggak bisa nebak anak ini bakalan bikin kerendeman apa nih gitu di sholat Jumat nih Ya, gitu. ya. Kayak pernah sholat Jumat waktunya sholat semuanya sunyi hening, anak saya tiba-tiba nyanyi gitu, tiba-tiba kabur gitu, tiba-tiba ke lantai 2 kayak gitu-gitu. Karena emang random banget gitu. Pernah juga kita nitipin anak ke nggak nitipin sebenarnya. Anak saya tiba-tiba diajak sama om dari hitungannya kayak apa kakeknya anak saya diajak sama om ditinggal meleng 1 detik udah hilang ke jalan raya kayak gitu padahal jalan raya yang ruamnya banget di Malang kayak gitu itu tantangan yang cukup berat bagi kami waktu itu gitu dibandingkan sekarang pas anaknya udah bisa anteng udah bisa diarahkan udah bisa dikasih instruksi gitu lah waktu itu em, kita beban mentalnya sih yang berat banget gitu Mm-mm. tantangannya. Selain kita harus aware terus juga kita juga cemas soalnya anak ini kan ngomongnya masih belum lancar kalau misalnya kabur dan hilang anaknya nggak bisa ngomong namanya siapa nggak bisa ngomong anaknya siapa nggak bisa ngomong rumahnya di mana jadi kayak setiap hari itu kita hidupnya itu dengan rasa cemas, takut, terus juga kayak overthinking ya, anak ini nanti jadi apa nih, kayak gitu. Jadi apa terus nanti orang lain kalau ngelihat dia nanti mikirnya gimana, orang bisa nerima dia nggak nanti di sekolah, bisa nerima dia sebagai individu nggak, kayak gitu-gitu. Tantangan beratnya itu waktu itu sebenarnya lebih ke beban secara mental itu sih selain kayak yang kesehariannya yang anaknya harus diingatkan sekian kali terus juga yang kayak gitu-gitu sih dibandingkan sekarang masih lebih berat yang dulu. Mm. Jadi kedengarannya ada banyak rasa takut ya, Bu Mawar ya. Ada rasa takut, terutama ketika memikirkan masa depannya si anak. Nih anak nanti gedenya jadi apa nih gitu. Nah, ketika Mm-mm. ada pikiran seperti itu, Bu Mawar dan suami itu apa yang Bu Mawar lakukan? Apakah masukin, oh kita lesin aja ini, les itu gitu loh ya, supaya untuk mengejar, apalagi kan 3,5 tahun bicaranya masih terhambat gitu loh, tidak selancar adiknya yang lebih muda gitu loh. Nah, apa yang Bu Mawar lakukan ketika itu? Ketika rasa takut ada yang untuk apa? Nanti gedenya jadi apa gitu? Hmm. Waktu itu sih waktu masih umur 3,5 tahun itu kita ngikutin katanya psikolog ya. Jadi psikolog Mm-mm, waktu itu menyarankan untuk yang biasanya kalau PAUD itu masuknya seminggu 3 kali, kita mm-mm, apa psikolognya nyarankan untuk masuk setiap hari aja biar dia bisa bersosialisasi, biar bisa ngomongnya barangkali bisa ikut apa lancar seperti teman-temannya kayak gitu. Karena kan komunikasi lebih lancar kalau ngobrol dengan teman sebaya gitu. Nah itu kita ngikutin saran itu, terus juga kita terapikan gitu. Karena kita mikirnya kalau terlalu lama takut, terlalu lama denial, telat ini anak mm-mm, perkembangannya gitu loh. Kan, ada masa-masa emas yang itu tuh harus dikejar. Nah waktu itu psikolognya bilang, Alhamdulillah Bu, Ibu ini umur 3,5 tahun, anaknya dibawa ke psikolog. Kalau misalnya umur 4 tahun, udah telat Bu, anaknya udah terlanjur sibuk sama dunianya sendiri, nggak bisa ditarik lagi gitu. Kata psikolognya kayak gitu. Jadi kita benar-benar mm-mm. waktu itu nggak terlalu lama ketakutan gitu. Jadi apa nggak sempat terlalu lama kayak tenggelam di perasaan aduh gimana dong gitu tapi kita ngambil langkah yang kayak gitu gitu kita ambil langkah yang cepat kita masuk ke ranah sekolahnya setiap hari Senin sampai Jumat kemudian sorenya terapi Senin Selasa sama Kamis terapi terus Senin Rabu Jumat saya masukkan di sekolah Montessori jadi biar kayak jar banget gitu loh kan kita punya waktu singkat banget tuh dari 3,5 tahun ke 4 tahun kan singkat sekali gitu Iya, loh jadi kita ngejar banget gimana caranya biar apa masalah sensorinya masalah okupasinya masalah kayak semuanya tuh benar-benar terkejar semua gitu harus ngebut banget gitu nah terus pas anaknya sudah mulai bisa terkondisi udah bisa verbal, udah bisa ngomong banyak. Nah, itu baru kita petakan anak ini ternyata arahnya kemana sih gitu. Oh, anaknya kok suka yang merakit-rakit ya, kok suka Lego ya, kok suka yang apa teknologi kayak gini-gini gitu. Akhirnya baru kita arahkan ke robotik waktu itu. Awalnya robotik dulu. Nah, kemudian
waktu pandemi kemarin kan anaknya umur 7 tahun ya. Waktu pandemi kemarin itu kita bingung nih, kita bingung. Ini sekolah libur. Apa sih sekolah kan online semua. Terus juga terapi juga kan kalau di sekolah kan ada terapinya, ada kelas Mm-mm. inklusinya dan itu ada terapi-terapinya. Kalau nggak sekolah otomatis kan terapinya ini berkurang ya. Gitu jadi nggak ada gitu Iya. kesempatan untuk terapinya. Akhirnya oh kita gimana nih? Kita arahkan untuk ikut kelas-kelas yang bisa datang private. Nah, waktu itu kebetulan dengan energi yang berlebih, terus kemudian ada teman yang punya klub taekwondo. Nah, kita coba tanya, bisa nggak sih kalau misalnya datang private? Ternyata dia bisa gitu, bisa datang private. Akhirnya kita datangkan, akhirnya selain energinya tersalurkan, terus juga dia punya kesempatan untuk belajar fokus karena belajar fokus terus belajar urutan kan taekwondo kan ada kayak jurus-jurusnya yang itu tuh harus urut Mm-mm. ini. Ternyata itu juga bikin dia secara perilaku juga membaik begitu. Secara perilaku juga anaknya jadi lebih berkurang impulsivitasnya kayak begitu-begitu itu ngaruh banget. Dan dari situ ternyata ada kejuaraan-kejuaraannya. Ya udah kita ikutkan. Jadi kita benar-benar ngikutin alurnya anak ini nih kemana, apa kelebihan-kelebihannya gitu. Nah, akhirnya dengan ngelihat potensi-potensinya anak saya, akhirnya rasa takut itu berkurang. Jadi oke, berarti kayaknya anaknya nanti jadi ini. Oke, berarti nanti kayaknya anaknya jadi ini. Terus kita juga sering kayak sesi-sesi apa ngobrol gitu. Anaknya sukanya apa, kepinginnya apa. Ternyata tergali kalau anaknya itu kepingin impiannya adalah bikin kota yang semuanya itu serba otomatis dan serba AI, serba robotik kayak gitu, tapi ramah lingkungan kayak begitu itu sudah Mm-mm. gambar sejak anaknya masih umur masih kelas 1 SD dan itu akhirnya oh oke berarti nanti kayaknya nih anaknya diarahkannya ke sana karena memang secara Ya. potensi dia suka arahnya memang sainsnya bagus terus juga secara akademik juga bagus kayak begitu terus juga minatnya juga di sana akhirnya agak terbayang nih lah dari situ akhirnya rasa ketakutan dan rasa nanti anak ini jadi apa itu agak lumayan berkurang lah gitu. Jadi Ya. em, kita fokus ke potensi-potensinya dan kelebihan-kelebihannya gitu sih. Wah, luar biasa sekali ya Bu Mawar ya. Kalau yang saya baca tentang ADHD, sebenarnya ADHD itu punya yang namanya superpower. Superpowernya mereka adalah mereka bisa hyper fokus, artinya Hmm, fokusnya itu punya di satu. Kalau satu satu aja kayak kayak kuda pakai kacamata gitu. Di situ aja dia iya. fokusnya dan bisa bertahan sangat lama. Jadi Bu Mawar menemukan minat dan talentnya si anak di waktu yang cukup muda ya Bu Mawar ya. Berarti Mm-mm. itu umur berapa tuh waktu itu ketahuan minat minat anaknya Bu Mawar, minat Bang Fuad ya. Umur 7 kelas 1 SD. Kelas 1 SD udah kelihatan di situ ya. Udah kelihatan. Oh, Ya mm-mm. itu sih akhirnya Jadi terus kita optimalkan. iya, ya berarti penting sekali buat orang tua dengan anak-anak ADHD untuk mengidentifikasi minat si anak yang bisa membantu si anak untuk bertumbuh baik dan mudah-mudahan optimal ya di bidang yang mereka sukai gitu loh. Iya, ya. Sekarang kan umurnya sudah remaja. Nah, kalau untuk adiknya gimana Bu Mawar? Kalau untuk adiknya yang kelas 2 ini nggak seberat kakaknya ya. Dia cuman hiperaktif iya, hiperaktif. Terus impulsif iya, tapi nggak seberat kakaknya yang sampai harus em, panjang gitu prosesnya. Kalau adiknya ini em, kalau di sekolah dia masih bisa terkondisi di sekolah. Kebetulan sekolahnya karena sekolah inklusi ya, jadi gurunya itu benar-benar paham. Oh anak ini cara belajarnya itu beda kayak gitu. Akhirnya di apa penyampaiannya pun beda. Terus juga kalau misalnya dikasih tugas itu diberi eh, apa banyak kelonggaran kayak gitu. Kayak misalnya kalau anak lain mungkin dikasih tugas udah bisa selesai, tapi kalau anak saya harus dilanjutkan, kayak harus diingatkan beberapa menit sekali gitu biar tuntas kayak gitu. Tapi gurunya itu bisa memahami itu dan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu gitu untuk anak saya yang nomor 2. Ya, yang nomor 2 yang kelas 2 SD. Nah, kalau untuk terapinya sih terapi okupasi dan sensori integrasi aja. Tapi
itu sudah selesai beberapa waktu yang lalu dan menurut psikolog dan terapisnya udah nggak perlu ditambah lagi, anaknya sudah oke gitu. Jadi ya ya udah kita ngikutin aja gitu. Cuman kadang-kadang apa kayak gejala-gejalanya gitu muncul lagi gitu kalau ke Hmm. trigger gitu misalnya entah apa kebanyakan makan gula atau memang waktu itu apa sensorinya kurang karena kurang Mm-mm. apa kurang kegiatan gitu misalnya saya sibuk jadi nggak bisa ngikutin dia kegiatan apa akhirnya eh, sekolah pulang sekolah layar gitu pulang sekolah screen time gitu gitu akhirnya kan kebutuhannya nggak terpenuhi ya nah itu akhirnya mulailah muncul itu impulsifnya lagi nggak fokusnya lagi oke kalau kayak gitu berarti udah alarm untuk kita untuk kembali apa menstimulus sensorinya dia ngajak-ngajak kegiatan-kegiatan yang bisa mengembalikan fokusnya lagi gitu yang bisa mengurangi impulsivitasnya lagi gitu sih. Mm-mm. Gitu. Kalau urusan tantrum gimana? Kalau masalah tantrum ini dua anak ADHD ini, mereka masih kalau yang remaja masih tantrum kah dan kelas 2-nya tantrumnya selevel apa gitu? Kalau tantrum sih yang kelas 2 tantrumnya nggak kayak saudara-saudaranya yang ke ADHD ya tantrumnya itu masih tantrum yang wow gitu yang teriak-teriak yang lempar-lempar masih ya masih cuman kita berusaha apa nggak nuruti apa maunya dia gitu tetap kita berusaha oke Bunda ngerti kamu sedih Bunda ngerti kamu marah misalnya nggak dibolehin apa gitu ya tapi nggak kayak gitu caranya kayak gitu kita masih berusaha seperti itu kalau yang apa kalau yang remaja ini tantrumnya udah beda udah nggak kayak gitu dia udah bisa meredam tapi tantrumnya beda tantrumnya di apa diungkapkannya di tulisan. Jadi Wow. tulisannya itu kayak apa? Dia bikin novel, tapi novelnya tuh apa ya? Agak-agak ya dia mengungkapkan kemarahannya di novel itu gitu loh. Dia mengungkapkan kemarahannya di novel itu. Dia juga punya sketchbook em, sketchbook dan itu tuh kalau misalnya ada dia sebelnya kenapa itu tuh tulisan kan apa hate gitu-gitu tuh di double-double di tulisannya ditebel-tebelin kayak gitu tulisannya gede kayak gitu. Jadi memang saya ngajak anak saya karena kan udah bisa diajak ngobrol gitu ya. Gini loh nak kalau misalnya kamu ngerasa sesuatu yang kamu itu nggak bisa kamu ungkapkan gitu atau mungkin nggak ada waktu untuk entah nggak ada waktu atau nggak ada orang yang kamu percaya untuk mengungkapkan tuliskan. Nah, saya itu gitu soalnya ngajak anaknya begitu. Paling Jadi akhirnya tantrumnya itu ditulis sama dia, ditulis Iya, tuh. bagus Jadi bagus akhirnya Mbak. iya. terungkapkannya ditulis. Luar Journaling itu biasa bagus ya. ya Bu. Jadi itu menimbulkan talent yang baru, mengasah talent yang baru, Hmm, mengasah kreativitasnya juga di situ gitu loh. Luar iya. biasa sekali. Nah, kalau untuk adiknya yang masih kelas 2 SD, ini kan kalau marah tuh suka tiba-tiba tantrum, lempar-lempar barang. Itu kalau di sekolah itu tantrumnya gimana? Pihak sekolah itu dan orang tua teman-temannya gitu gimana kadang-kadang kan anak-anak tuh suka cerita ke orang tuanya ya gitu loh ke orang tuanya gimana temennya begini begitu gitu loh. Nah itu tanggapan orang-orang di sekolah gimana untuk anak Bu Mawar yang kelas 2 mereka bisa Ini menerima. alhamdulillah. Mhm. Ini alhamdulillah kalau untuk anak saya yang kelas 2 dia kayak lebih bisa menentukan tempat ya. Jadi kalau di sekolah itu dia dipendem. Marahnya itu di Oh, rumah. Itu oh gitu dipendam sama ya. dia. Alhamdulillah saya nggak pernah dapet kayak laporan-laporan anaknya ngapain gitu ganggu teman atau kayak gimana gitu. Beda sama kakaknya dulu itu saya tiap hari dapat laporan kalau si kakaknya dulu. Tapi kalau yang kelas 2 ini saya laporannya cuman sebatas tugasnya nggak tuntas gitu-gitu aja. Tapi kalau tantrumnya saya sempat ada kekhawatiran ya. Nanti di sekolah ini pernah ganggu temannya nggak? Soalnya kalau di rumah tuh misalnya ada apa gitu dia masih kayak dorong adiknya kayak gitu-gitu itu masih kurang bisa mengontrol emosinya kalau di rumah gitu. Ternyata di sekolah dia cukup bisa terkondisi ya gitu katanya Hmm. gurunya anaknya cukup oke gitu pengendalian emosinya. Paling cuman kayak ditahan gitu. Begitu pulang dia lari meluk langsung cerita, "Oh, ini aku tadi digini kan temen gue udah panjang kayak gitu." Atau kalau nggak gitu ya apa eh, kalau pas kejadian kecil sebenarnya, tapi dia marahnya itu bisa marah yang
wow begitu. Jadi kayak karena emosinya ditumpuk Mm-mm. itu tadi. Memang ya Mm-mm. anak beda-beda ya, ada yang Iya, ada iya yang benar. penyalurannya beda-beda gitu sih. Alhamdulillah yang nomor dua di sekolah nggak 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 ter lumayan bisa mengelola emosinya di sekolah. Justru malah malah dia jadi itu apa kayak class clown jadi kayak bagian bagian Mm-mm, meramaikan mm. kelasnya tuh ada aja idenya untuk meramaikan kelasnya diajak dance kah diajak apalah ya gitu justru dia di sekolah itu gitu. Dia ngerasa enjoy banget kalau di sekolah. Kalau di rumah mungkin karena apa yang bikin dia ini setelah dari ngobrol-ngobrol ya ternyata yang bikin dia emosinya agak sering kurang terkontrol adalah karena dia kayak sibling rivalry sama adiknya yang kecil. Iya, Jadi iya, dia kan agak iya. lama. Yang lainnya kan kayak selisih setahun punya adik, selisih setahun punya adik, selisih setahun punya adik lah. Ini nih jaraknya Mm-mm, agak panjang. Jadi dia agak lama jadi anak bungsu nih. Nah, tiba-tiba kok ada bayi baru nih lah. Itu tuh akhirnya bikin dia mm-mm. emosinya agak eh, mudah tersulut kalau di rumah. Sementara di sekolah kan Iya, tidak ada itu, tidak ada trigger itu ya. Dan sekolahnya triggernya, emang iya. fun banget. Jadi lumayan bisa terkondisi. Iya. Oh, berarti itu di rumah tuh suasananya sangat safe ya. Suasananya sangat safe untuk Hmm. anak-anak Ibu Mawar mencurahkan isi hatinya. Jadi rumah adalah tempat yang nyaman dan tempat yang aman untuk emosional kontainernya anak-anak. Luar biasa loh Bu Mawar gitu loh. Jadi mereka larinya kembali ke rumah, kembali ke akarnya gitu loh. Nah, Hmm. sebenarnya itu kalau dengar dari penjelasan Bu Mawar, itu bagus sekali ya anak-anaknya itu bisa tersalurkan dengan baik, termasuk masalah emosinya. Nah, itu ada bantuan dari medis nggak? Apa ada obat? Apa ada training meditasi atau pernafasan atau ikut yoga? Kan ada juga yoga dan pernafasan untuk anak-anak ya gitu loh. Dan kadang-kadang anak-anak umur 8 tahun tuh udah bisa ikut olahraga pernafasan gitu. Kalau untuk yang 8 tahun masih belum ada pengobatan ya. Cuman saya Mm-mm. salurkan ke taekwondo juga gitu. Saya salur ke taekwondo juga. Mm-mm. Sama ada kegiatan-kegiatan lainnya kayak apa berenang kayak gitu-gitu. Tapi secara Mm-mm. em, apa untuk yang ngelola emosi gitu itu masih sama saya gitu. Karena Mm-mm. itu nempel banget sama saya. Jadi kalau misalnya Iya, apa iya, gitu iya. itu masih terus sama saya. Kalau untuk yang remaja saya eh, beberapa bulan terakhir saya coba ke psikiater untuk ya kan karena kan SMP sudah mulai banyak ya bebannya makin besar, Iya. tugas-tugasnya makin banyak. Saya eh, selama ini belum pernah ke psikiater, jadi baru psikolog dan terapis aja. Terus saya coba ke psikiater, ternyata dikasih apa prohiper itu dikasih Mm-mm. prohiper dan ternyata Mm-mm. efeknya Masya Allah luar biasa. Jadi yang dia awalnya kalau baca buku, terutama buku yang cuma tulisan doang, itu Mm-mm. baca satu halaman bisa lama sekali. Tapi setelah pakai prohiper itu dia bisa baca 10 halaman sekali duduk. Jadi itu sangat luar biasa. Mm-mm. Sempat ada kayak gini, kenapa nggak dari dulu pakai obat gitu? Sempat ada kayak gitu. Mm-mm. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, it's better late than never ya gitu. Jadi akhirnya Mm-mm. sekarang rutin pakai obat kalau yang remaja gitu. Mm-mm. Kalau yang Remaja, kelas kalau yang kelas 2 SD enggak kita masih belum belum ke arah sana, ya, belum ke arah obat. Paling kayak kalau sama saya ya breathing teknik aja gitu. Breathing ya, teknik. Jadi ya, kayak apa? Saya dikasih pesan sama psikolog itu untuk breathing teknik karena untuk awalnya untuk nyembuhin saya aja gitu, tapi Mm-mm. ternyata bermanfaat Mm-mm. juga saya kasihkan apa ilmunya ke anak-anak. Gini loh nak, kalau ini gitu. Akhirnya Ya. alhamdulillah bermanfaat untuk semua. Breathing itu memang sangat bagus, Bu Mawar, untuk sesi terapi saya, trauma healing. Itu memang kita pakai juga breathwork ya. Itu tuh bagian dari somatic healing. Jadi itu Hmm. menyalurkan rasa yang ada di badan, terutama kalau kita punya trauma yang terpendam di badan. Nah, kalau untuk anak-anak, itu emosinya jadi terurai dengan breathing dan mengajarkan mereka untuk selalu terkoneksi dengan tubuhnya. Jadi nanti ketika mereka terbiasa dengan itu gitu. Kalau ada trigger kembali ke badannya, jadi itu nggak langsung ke trigger gitu loh, langsung kembali ke present moment dan itu tuh memang praktis yang bagus banget mindfulness yang sangat bagus untuk usia berapa aja gitu loh.
Jadi itu bagus sekali, luar biasa sekali Bu Mawar, keluar di dalam keluarga sudah menerapkan itu untuk anak-anak sejak usia dini gitu loh. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Bu Mawar di kolom chat ya. Kita buka aja ya pertanyaan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Boleh boleh angkat tangan dan nyalakan mic-nya. Untuk sementara kita kita mulai dengan pertanyaan pertama di kolom chat ya. Ini pertanyaan dari Ibu Novianti. Anak saya ADHD usia 7,5 tahun baru masuk SD. Apakah boleh saya les di luar seperti les Kalistung atau lainnya? Karena saya megang baby, jadi kadang nggak sempat ngajarin anak saya. Nah, tanggapan Bu Mawar gimana? Sebelum menjawab, kita kita disclaimer lagi ya kalau Bu Mawar bukan psikolog, tapi ini adalah pengalaman pribadi Bu Mawar dalam membersamai anak ADHD. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Novianti ya. Novianti ya. Ya, terima kasih disclaimernya juga Bu Bima. Jadi sini bukan Ya. psikolog, jadi ini berdasarkan pengalaman ya. Kalau untuk apa jawaban yang lebih bikin apa yang meyakinkan gitu bisa dikonsultasikan dengan psikolog masing-masing gitu ya. Jadi kalau untuk apa les di luar, les calistung itu mungkin disesuaikan sama kebutuhan anaknya ya. Kalau memang anaknya masih butuh les calistung karena sekarang usianya 7,5 tahun ya monggo silakan. Kalau misalnya apa 7,5 tahun kan sudah usia SD ya, yang itu harus belajar memahami soal-soal SD yang sekarang udah berat-berat gitu meskipun dari kelas 1. Ya oke kalau misalnya memang perlu diikutkan les calistung. Tapi jangan diikutkan les calistung karena nggak sempat, hanya karena alasan nggak sempat pegang karena pegang baby. Jadi memang difokuskan karena untuk kebutuhan anaknya biar bisa ngikutin pelajaran di sekolah gitu ya nggak apa-apa sih kalau memang membutuhkan kalau menurut saya begitu kalau memang enggak mungkin di rumah bisa dicoba dari apa kegiatan-kegiatan non calistung yang lain yang bisa menguatkan calistungnya anak di sekolah jadi misalnya kayak em, kan nulis itu kan nggak cuman pensil dan kertas saja kan tapi juga butuh genggaman tangan yang bagus juga butuh Ya. apa latihan-latihan sensori lainnya gitu. Jadi bisa diajak main Play-Doh kah atau diajak menguleni adonan kah? Kalau saya sama anak-anak saya biasanya saya libatkan di kegiatan sehari-hari kayak nyuci baju itu kan cukup itu ya melatih sensori juga melatih genggaman tangan. Ya. Meres-meres baju, terus juga apa nguleni adonan, terus memerah santan kayak gitu-gitu, itu kan juga cukup cukup nanti menunjang calistung anak waktu di sekolah gitu. Jadi kalau misalnya butuh les calistung di luar untuk ngejar biar anaknya bisa baca atau berhitung, it's okay kalau memang membutuhkan. Tapi kalau enggak, mungkin di rumah bisa dilibatkan di kegiatan sehari-hari yang bisa menunjang. Saya rasa di anu apa apa di marketplace banyak itu kayak flashcard yang itu bisa dilakukan untuk apa cara-cara stimulasi anak di rumah kayak gitu-gitu tuh banyak. Nanti bisa bisa dipraktekkan, bisa dibeli dan dipraktekkan di rumah. Gitu sih. Iya. Lalu kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Bu Aulia. Bu Mawar, untuk anak yang usia kelas 2 itu tadi, kegiatan stimulasi apa yang diberikan di rumah untuk mencegah terpicunya impulsivitasnya? Oke, nyambung nyambung ya sama pertanyaan yang Iya. tadi sama. Ya. Jadi kalau saya apa untuk mencegah terpicunya impulsivitas, saya ajak kegiatan-kegiatan yang apa yang perlu melibatkan kesabaran. Jadi kayak menjahit. Anak saya cowok kelas 2 SD itu saya ajak menjahit. Jadi ada kancingnya Wow, copot, jahit sendiri. Mm-mm. ide bagus ya, ide Jahit bagus. Ya, Terus ya. apa bikin perkedel. Bikin perkedel kan harus di apa halusin kentangnya dulu, terus juga Mm-mm. ngupas bawangnya itu harus pelan-pelan banget Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Itu tuh untuk apa? Biar anaknya belajar untuk tidak impulsif gitu. Ngupas telur. Jadi saya tuh di rumah kan nggak pakai ART. Anak saya 5 Wow, gitu. Jadi Wow, luar ibu-ibu biasa. zaman ya, old school. iya, jadi anak-anak saya ini saya kerahkan untuk membantu saya memasak gitu. Jadi misalnya saya yang apa
misalnya saya masak sop gitu, anak saya yang ngupas wortelnya, yang Hmm. ngupas apa Atau telur puyuhnya, kayak hmm. begitu. Terus Hmm, juga hmm, hmm, hmm. kentangnya, terus bentuk-bentuk kedelnya jadi bulat-bulat karena juga dibentuk jadi ya sesuai imajinasi mereka kayak gitu-gitu. Itu kan kelihatannya simple, tapi ternyata itu ngaruh juga untuk stimulasi mereka untuk mencegah impulsivitasnya gitu. Hmm. Gitu sih kalau saya. Ya, Heeh. oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya dari Bu Aulia. Untuk yang sudah remaja, anak Bu Mawar tadi, apakah bersekolah di sekolah inklusif? Untuk anak saya yang remaja sekolahnya di sekolah reguler. Kenapa? Hmm. Karena pertama sekolah inklusi di Malang yang setingkat SMP itu jarang, susah banget carinya. Ada. Iya, nggak ada. Ada tapi kita nggak sevisi misi, jadi kita nggak naruh di situ. Hmm. Hmm. Jadi, em, nah kemudian pertimbangan kedua adalah anak saya waktu kelas 5 semester 2 itu sudah nggak pakai guru shadow. Sudah nggak pakai guru Hmm. shadow, kelas 6 nggak pakai guru shadow, dan ternyata mengikuti kelas reguler dengan tanpa PPI itu juga sudah bisa gitu ngikutin. Jadi akhirnya Hmm. SMP-nya kita masukkan ke sekolah reguler nggak inklusi. Gitu dulu Ya. sempat ada kayak apa di semester 1 itu kita sempat masukkan di sekolah yang menurut kita bagus, tapi ternyata nggak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak saya gitu. Ternyata apa secara pressure-nya besar, terus kemudian potensi-potensinya juga nggak terlalu keluar. Akhirnya kita pindahkan ke sekolah lain semester ini, kita pindahkan ke sekolah lain yang itu tuh lebih bisa memandang bahwa setiap anak itu adalah unik. Setiap anak itu punya keistimewaannya masing-masing dan setiap anak punya cara belajarnya sendiri-sendiri Hmm. gitu. Akhirnya kita masukkan ke sekolah yang begitu. Jadi meskipun sekolahnya nggak inklusi, tapi sekolahnya memahami bahwa ya setiap anak adalah anak berkebutuhan khusus karena semua kebutuhannya beda-beda gitu. Jadi akhirnya apa kita masukkan ke sekolah reguler bareng sama anak-anak reguler tanpa shadow, tanpa PPI, dan alhamdulillah anaknya bisa mengikuti gitu karena memang culture sekolahnya adalah meskipun nggak menamai sekolah inklusi, tapi culture sekolahnya inklusif untuk semua anak gitu dengan segala Sekolahnya itu keunikannya. hmm. Itu sekolahnya sekolah private atau sekolah negeri, Bu Mawar? Sekolah swasta, sekolah swasta. Sekolah swasta. Nah, tantangan utamanya untuk anak remaja, untuk anak Bu Mawar yang remaja ini di sekolah reguler itu apa gitu loh. Dan apa dia ke-trigger nggak? Apa menjadi anxious ketika pressure-nya banyak gitu loh, atau gimana itu? Tantangan utamanya ya, terutama kan sekarang karena anaknya bareng dengan masuk balik, yang itu tuh hormonnya masya Allah gejolaknya Ya, ya. luar biasa. Ya, iya. Plus apa itu namanya kalau ADHD kan ada kayak apa rejection dysphoria itu loh yang dia Ya, merasa ya. kayak takut ditolak. Rejection, RSD, RS. Iya, ya, rejection heeh. sensitivity disorder, Ya, ya. Ya. Dis- ya, ya, disorder. yang itu. Terus apa? India itu takut ditolak, takut nggak diterima, terus kayak kenapa sih kok aku beda, kayak gitu-gitu itu. Mm, 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 Akhirnya mm. kalau sekarang ya, apalagi kemarin di sekolah sebelumnya sempat ada kasus bullying yang itu cukup traumatis bagi anaknya. Jadi sekarang PR-nya anaknya em, agak-agak menyendiri gitu, agak-agak lebih menyendiri dibandingkan sebelumnya waktu kelas 6 SD meskipun sama-sama sudah bersekolah secara reguler, dia agak-agak cenderung menarik diri. Ya bisa Mm. berteman, tapi kayak nggak ada inisiatif untuk kenalan dulu. Padahal biasanya kan kalau anak adik-adik kan kayak SKSD ya, gampang berteman sama Iya, orang ya, iya, kayak gitu. iya. Random-random ketemu orang tiba-tiba ngomongin Pokemon, random-random ketemu orang tiba-tiba ngomongin robot gitu kan, sesuai maunya dia Mm, gitu. Begitu masuk remaja ini, plus ditambah kemarin kasus bullying yang cukup traumatis, terus kemudian eh, pindah ke sekolah baru yang akhirnya dia harus adaptasi lagi, itu akhirnya dia agak-agak ngerem nih, agak-agak menarik diri. Dia mau kerja kelompok, dia mau berteman, tapi kayak nggak terlalu inisiatif. Jadi itu tantangan yang masih eh, sedang kita coba atasi. Kayak 2 hari yang lalu kita ke psikolog lagi untuk mm, mm. mengkonsultasikan tentang itu. Jadi tantangannya sudah bukan di secara akademis lagi, tapi di secara
em, gimana dia bisa bergaul, bisa bersosialisasi, Sosial karena ya. kan Ya. apa Hmm. butuh sosialisasi ya, karena tugasnya Ya, anak benar. remaja itu kan bersosialisasi, karena kan biar dapat Mm-mm. input dari teman-temannya, dari gurunya kayak gitu. Kasihan nanti kalau anaknya justru di momen dia harusnya belajar bersosialisasi, tapi menarik diri karena ada beberapa hal itu tadi, ada trauma, ada takut Ya, ditolak, ada takut dijudge kayak gitu. ya. Itu sih PR-nya Itu sekarang itu. kasus bullyingnya berapa tahun yang lalu dan itu solusinya dari Bu Mawar apakah memindahkan sekolah atau juga memberikan bantuan psikolog untuk ke anaknya Bu Mawar. Apa yang Bu Mawar lakukan untuk mensupport Hmm, anak ketika dia menghadapi kasus bullying? hmm. Kasus bullyingnya terjadi beberapa bulan ya. Kasus bullyingnya terjadi beberapa bulan eh, tahun kemarin. Jadi kayak bulan Agustus, jadi benar-benar baru masuk tahun ajaran Baru ya. baru, heeh, baru masuk tahun ajaran baru. Dan Agustus yang awalnya verbal gitu-gitu terus akhirnya karena diabaikan dan dibiarkan oleh gurunya akhirnya berlanjut sampai fisik begitu. Sampai fisik lah Mm-mm. waktu itu kita apa solusinya waktu itu kita sudah ke sekolah beberapa kali dan ternyata kita masih belum mendapatkan eh, jalan tengah yang sesuai harapan begitu. Akhirnya kita pindahkan anak kita pindahkan ke sekolah lain gitu yang dan alhamdulillah ternyata di sekolah baru ini lebih nyaman. Jadi anaknya potensinya lebih keluar gitu. Cuman ya itu tadi kayak masih ada luka-lukanya sedikit ya yang itu tuh kayak masih Ya. berpengaruh gitu karena waktu di sekolah lama itu aduh ini orang baru tapi udah ngejudge aku gitu kayak orang baru Hmm. tapi ternyata aku dibully gitu terus mengadu ke guru tapi ternyata gurunya nggak memberikan solusi yang sesuai harapan kayak gitu akhirnya waktu pindah ke sekolah baru dia takut itu akan terjadi lagi gitu loh jadi akhirnya Ya. gitu nah ini kita lagi ambil langkah-langkah selain ke psikolog juga kita yang ke psikolog bukan cuma anaknya aja tapi juga kita gitu karena Mm-mm. ini momen yang sangat berat untuk kita semua karena kan ya mana sih orang tua mana sih yang mau anaknya dibully kan nggak ada ya gitu jadi Benar, ya benar, ya, gitu benar, jadi ya benar. langkahnya kita ambil langkah untuk memindahkan sekolah karena ternyata selain tadi solusinya kurang sesuai harapan juga karena ternyata seiring berjalannya waktu ternyata oke berarti sekolah ini nggak sevisi misi nggak sejalan dengan kita gitu Hmm. oke Ya, berarti sekolah ini maunya anak yang mateng aja gitu maunya anak yang emang secara akademis aja nggak mau dengan kayak apa PR-PR-nya dengan bahwa ini anak ini harus ya. diperlakukan secara berbeda Mm-mm. anak ini harus dimotivasi dengan lebih ini gitu itu sekolah nggak mau tahu itu gitu loh maunya yang anaknya mateng bagus berprestasi anteng di sekolah kayak gitu gitu lah itu kan agak berat ya kalau untuk anak ADHD jadi Ya, akhirnya ya. oke kita pindah aja gitu. Iya. Iya benar ya. Memindahkan sekolah itu juga salah satu bentuk support yang sangat besar untuk anak ya Bu Mawar ya karena memindahkan itu kan juga sebenarnya berat ya gitu loh si anak Iya, berat buat orang tua berat buat anak gitu loh karena dia kan masih betul. bergejolak juga dalamnya kenapa sih aku nggak diterima gitu loh dan juga Mm-mm. kan dia juga sudah membina hubungan dengan anak-anak di sana gitu loh. Jadi ya memang ini perjalanannya berat. Kasus bullying itu memang berat dan bukan diselesaikan pada saat itu aja. Memang ada rentetan yang seperti yang Bu Mawar bilang harus konsultasi. Akhirnya memutuskan untuk konsultasi ke psikolog. Itu tuh sangat bagus dan luar biasa menurut saya untuk mendukung si anak secara mental gitu loh. Nah, ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dari Bu Nur Aini. Untuk penyebab anak ADHD itu apa ya Bu? Sama anak ADHD apakah bisa sembuh seperti halnya anak pada umumnya? Ini Oke. banyak. Ini yang pertanyaan Ini ini tuh sebenarnya banyak sekali di luar ya. sana dan banyak Hmm. sekali Betul. coach-coach Hmm. jadi-jadian. Saya bilangnya coach-coach jadian, coach parenting jadi-jadian yang menganggap ADHD itu suatu penyakit yang bisa disembuhkan gitu. Ya, Lifespan-nya panjang ya.
Ya, panjang per ini. Jadi Panjang. eh, kita dari pandangan Bu Mawar dulu. Heeh. Penyebabnya itu sebenarnya masalah neurologis ya. Sebenarnya otak mereka itu Ya, otaknya eh, penyandang ADHD itu berbeda dengan anak-anak tipikal gitu. Jadi ada beberapa reaksi kimia yang itu tuh berbeda. Yang itu kalau dijelasin tuh panjang sekali kalau ya, dijelasin semua gitu. ya itu Dan tuh itu sebenarnya kenapa? Kenapa karena Bu bukan Mawar? penyakit ya nggak bisa sembuh. Benar, benar sekali. Dan sebenarnya itu di beberapa negara di luar sudah ketok palu kalau penyebab ADHD itu adalah genetik. Jadi dari Mm-mm. keturunan sebelumnya secara genetik ada yang membawa gen ADHD. Tapi ini adalah genetik, kerjanya kita tidak pernah tahu ya, terulang di generasi keberapa itu tuh masih menjadi rahasia. Sebenarnya kan neurodivergen ini bisa dibilang itu baru ya, kesadaran neurodivergen itu baru bisa dibilang 25 tahun ke belakang gitu loh, dibandingkan kasus genetik-genetik yang udah ketahuan sebelumnya untuk genetik penyakit gitu loh. Nah, jadi Mm. itu beberapa negara udah bilang ADHD itu sebenarnya genetik, tapi ada beberapa pandangan lain yang melihat kalau ADHD itu adalah coping mechanism. Coping mechanism si anak karena si anak itu tidak mendapatkan em, kemelekatan yang secure, kemelekatan yang cukup kuat antara ibu dan si anaknya. Dan si anak-anak itu berada dalam lingkungan yang tidak safe secara emosional. Itu coping mekanismenya menunjukkan kalau si anak tadi punya kecenderungan seperti ADHD pada umumnya. Nah, kalau yang beneran genetik yang sudah secara neurologis itu tidak bisa disembuhkan, tapi gejalanya bisa di-manage dengan training, nanti gedenya bisa dengan training CBT, ada trainingnya lah gitu loh. Dan kalau sebelumnya masih kecil ada misalnya sensori integrasi, terapi okupasi dan lainnya untuk mengejar ketertinggalan. Lalu training ke fungsi eksekutif untuk meminimalisir gejala-gejala ADHD. Yang terjadi biasanya anak-anak tuh ada fasenya di mana ketika mereka pada umur tertentu misalnya hiperaktifnya itu tuh berkurang karena aktivitasnya bertambah dan mereka juga sudah mulai bisa meregulasi sistem sarafnya mereka gitu. Jadi mereka sedikit tenang. Tapi kalau punya spektrumnya inatentif, tidak bisa fokusnya ini yang masih harus di training gimana cara belajar supaya menjadi bisa eh, sedikit lebih fokus gitu loh misalnya. Mm. Nah, jadi tuh ini mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Bu Nur Aini. Memang ini perdebatan sekali gitu. Se Iya, iya. mentor saya, Dr. Gabor Mate itu bilang dia bersikuku kalau ADHD itu adalah coping mechanism dari si anak gitu loh. Gitu. Tapi negara-negara seperti Jepang, Switzerland itu udah ketok palu kalau itu adalah neurologi dan genetik gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Nur Aini gitu. Ini dari yang berikutnya dari Bu Ricatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak saya Mukhtar usia 6 tahun, diagnosa DSA, DI, diagnos ADHD untuk stimulasi sensori integrasi di alam. Tapi untuk kognitifnya harus ekstra sabar biar biar dia meniru harus tegas baru dia mau meniru. Apakah memang untuk anak spesial harus tegas? Saya takutnya dia trauma tidak mau karena kalau tidak mau itu tantrum. Nah, gimana Bu Mawar? Oke, sebenarnya kita perlu terima kasih dulu pertanyaannya Bu Richardson. Sebenarnya em, untuk ketegasan kita sebagai orang tua itu sebenarnya nggak cuma dibutuhkan untuk anak-anak spesial aja, tapi untuk semua anak meskipun yang tipikal pun kita harus tegas. Nah, tegas di sini
bukan berarti kita harus marah-marah terus, harus bentak-bentak, teriak, kayak gitu. Bukan seperti itu. Jadi tegas yang di sini dimaksudkan adalah kita harus konsisten dengan peraturan-peraturan yang kita buat. Kita harus apa? Jangan mudah terpengaruh sama tantrumnya, sama nangisnya anak. Pokoknya kalau memang sudah enggak, ya enggak gitu loh. Kayak misalnya nih, misalnya kita sudah tahu kalau anak ADHD, anak autistik itu harus ngurangin konsumsi gula gitu. Misalnya ya, Mm-mm. satu hal. Kalau misalnya di suatu, misalnya waktu acara keluarga ternyata dia minta permen karena saudara-saudaranya minta dikasih permen. Nah, kita tetap harus tegas. Enggak, tetap nggak boleh permen. Peraturan kita nggak permen gitu. Oke, ya berarti meskipun anaknya tantrum kayak gimana, kita harus tetap tegas. Nggak permen. Maaf ya naknya. Mungkin menurut mungkin ini bikin kakak sedih gitu. Mungkin bikin kakak jadi, kenapa sih kok aku dibeda-bedakan sama yang lain kayak gitu. Misalnya perasaan kayak gitu. Emang perasaannya nggak enak kalau nggak dapet yang kita mau. Tapi kan sesuai kesepakatan kita gitu. Jadi sebelum ke manapun itu kita biasakan untuk briefing dulu anaknya, misalnya peraturannya apa, kita kesepakatan gini gini gini, dan itu kesepakatan itu, aturan itu harus dipatuhi oleh semuanya gitu. Meskipun anaknya tantrum, meskipun anaknya marah, ngambek, apapun lah, nangis-nangis, tetap kita tegas konsisten dengan peraturan itu gitu. Kita bisa kok tegas tapi tanpa bentak, tanpa marah, tanpa bikin anaknya terluka dan trauma gitu, bisa kok sebenarnya kita tegas itu gitu. Sebenarnya caranya aja, cara kita penyampaiannya. Dan itu apa eh, kalau misalnya kita justru kalau misalnya kita manut, kita ngikutin, wah daripada nangis kasih aja lah. Justru yang kayak gitu-gitu Iya. yang akhirnya bikin anaknya semakin wow nanti tantrumnya dan semakin itu karena oh ternyata nangisku ini bikin keinginanku dituruti nih gitu. Akhirnya ya Benar. jadi mentah peraturan kita itu yang kita buat kesepakatannya em, jadi hilang, jadi nggak apa anak jadi nganggap omongan kita itu cuma omong doang gitu. Jadi yang penting memang kita harus konsisten, kita sampaikan bahwa kadang-kadang nggak semua yang kita mau itu harus dituruti gitu. Ini berlaku untuk nggak cuma untuk anak ADHD aja, tapi juga untuk anak tipikal sih. Gitu. Jadi nggak bisa kok nggak ngasih trauma, tapi tetap tegas itu bisa. Gitu sih. Saya setuju sekali Bu Mawar, konsistensi itu adalah kunci ya membuat anak untuk nurut ke kita. Jadi kalau udah satu peraturan ya ya kita harus konsisten dengan peraturan itu gitu. Karena anak-anak itu mau tipikal atau atipikal, anak-anak itu pinter loh. Mereka kayaknya Mm-mm. kayaknya diem gitu loh, tapi mereka itu paling pintar membaca energi yang tersirat. Mereka tuh pintar membaca gitu, membaca gimana gimana kita sebagai orang tua dan mereka itu nyoba gitu, nyoba memang gitu, bisa nggak ya cara ini? Oh, nggak bisa cara gini, nangisnya lebih kenceng lagi gitu. Ya, jadi memang kita harus konsisten. Eh, ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan berikutnya ada, ini dari Ibu Sari di Solo ya, Sari Solo. Mam, boleh tahu apa yang akhirnya memutuskan ke psikiater dan terapi obat? Terus efeknya ke anak bagaimana? Ini yang Profire tadi ya, Bu Mawar ya, obat Ya, yang prohiber. untuk. Heeh. Yang akhirnya memutuskan ke psikiater itu karena itu tadi pertimbangannya karena anak ini sebenarnya waktu itu karena masih di sekolah yang lama gitu karena kita ngerasa kok ini bebannya ini berat banget ya gitu bebannya berat banget terus juga ada sedikit perubahan perilaku yang awalnya ceria terus jadi apa jadi lebih murung menarik diri kayak begitu-gitu akhirnya kita coba coba deh kali ini kita ke psikiater gitu. Terus juga karena waktu itu mau ujian dan kita khawatir mau apa kita khawatir dia nggak bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dan ujiannya itu dengan baik. Em, Sementara sekolah itu mengklaim kalau mereka nggak mau kasih special treatment ke anak gitu loh akhirnya maksudnya nggak mau kasih kelonggaran bahwa harus diingatkan lagi gitu tuh nggak mau gitu loh akhirnya oke mungkin kita perlu cari salah satu cara lain biar anak saya bisa lebih fokus gitu waktu di pelajaran dan bisa menyelesaikan tugas-tugasnya
gitu. Gimana ya gitu. Kalau ke psikolog kan ya terapi-terapi aja dan terapi-terapi itu kan em, apa nggak bisa instan ya nggak bisa cepet gitu loh. Akhirnya Ya, saya dan suami gimana coba nih. Coba aja gitu ke psikiater gitu. Terus akhirnya dikasih obat prohiper itu tadi metilfenidat. Nah itu terus hmm, ternyata hasilnya bagus gitu. Tugasnya selesai. Yang biasanya kalau nulis satu kalimat, satu paragraf aja bisa lama banget gitu bisa ya Allah. Lama hmm, banget gitu. Kalau ada PR nulis satu paragraf bisa seharian gitu. Tapi ternyata ini bisa bikin rangkuman dari 10 halaman buku sekali duduk itu kan em, kembangan yang luar biasa gitu. Baru minum obat sekali udah kayak gitu gitu. Akhirnya oh oke lah kita lanjutkan. Nah, gitu. Itu alasan alasan pertamanya adalah itu. Karena memang tugas-tugasnya makin banyak gitu. Nah, kemarin sempet anak saya itu ke apa ke Malaysia dan Singapura gitu. Karena study tour, tapi kalau study tour kan kalau sekolah lain kan cuma jalan-jalan aja ya, tapi anak saya itu bener-bener ikut sekolah di kelas, jadi ngikutin pelajarannya, misalnya hari itu pelajaran sains dan olahraga gitu misalnya, itu bener-bener ngikutin pelajaran sainsnya kayak gimana, olahraganya kayak gimana gitu. Nah, karena saya ikut itu dan ternyata em, waktu itu kan sempat saya tanya di grup NNI ya, gimana boleh nggak sih bawa obat ke luar negeri kayak gini-gini peraturannya gimana? Ternyata di Malaysia obat itu masih belum diizinkan gitu. Akhirnya saya nggak bawain obatnya. Dan ternyata efeknya di sana, wah masya Allah, ternyata akhirnya benar-benar dia nggak bisa ngikutin gitu kegiatannya, nggak bisa hmm. ngikutin pelajarannya, kayak gampang ke distract banget gitu. Nah, oh, berarti kita bisa ternyata emang efek obat itu ternyata emang cukup terasa gitu ternyata. Pakai obat dan nggak pakai obat ternyata cukup terasa bedanya gitu. Dan ini akhirnya setelah balik lagi ke Malang, kita terapi obat lagi dan ini sudah waktunya kontrol ke psikolog. Nanti akan kita sampaikan. Oh, waktu kemarin ke Malaysia gini-gini kayak gitu. Nanti akan kita sampaikan juga. Mungkin nanti ada saran-saran buat kalau kejadian apa yang mendadak kayak gitu dan darurat seperti itu apa yang harus dilakukan. Soalnya kan katanya kan kalau obat nggak boleh berhenti mendadak kan harus bertahap. Tapi kan Iya, iya. Betul. efeknya efeknya yang kalau mendadak seperti itu seperti apa kita masih belum tahu gitu efeknya yang mendadak itu. Soalnya Hmm. yang terlihat ya itu sih anaknya jadi nggak bisa fokus waktu di Malaysia Hmm. kemarin. Nah, ini akhirnya dia pulang minum obat lagi akhirnya jadi bisa fokus lagi di sekolah. Itu sih jadi Jadi efeknya yang justru terlihat itu. obat, gimana Bu Mawar? Ya gimana? Terlihat. Jadi justru obat itu memiliki efek positif ya dengan Iya, efeknya dengan positif. ya justru membantu membantu si kakak untuk berfungsi lebih baik di sekolah dan kesehariannya gitu loh. Nggak ada Mm-mm. efeknya nggak, Iya. Mbak? Efek samping. Efek sampingnya sih kan waktu itu katanya bakalan ada kayak mual, pusing, Mm, apa kayak mm, mm. gitu-gitu. Aku tanya ke anaknya biasa aja. Mungkin efeknya Hmm, beda-beda ya, ya di tiap orang Iya. ya. Mm-mm. Tapi kalau ya, ke ya anaknya biasa memang. aja. Ya. Ya kalau obat, setahu saya efeknya beda-beda gitu loh dan makanya harus dengan konsultasi ke profesional ke dokter dengan melihat juga riwayat medisnya si anak gitu loh kan dokternya lebih tahu gitu loh. Mm-mm. Kan kan juga fungsi tubuh seseorang kan berbeda satu sama lainnya gitu. Jadi kita kalau menurut saya kita nggak bisa bilang satu obat punya pengaruh yang sama ke setiap anak gitu loh. Jadi Ya memang betul. harus konsultasi dulu lah ke dokter gitu. Mm-mm. Terus ini ada akhirnya ini Bentar, ada Mbak pertanyaan. Mawar, masih aman bisa bisa sampai 10 menit, 15 menitan nggak apa-apa ya, Mbak? Kita Gak jawab apa-apa. pertanyaan. Oke, oke, Pimpinan lanjut. Ya, iya boleh ada 10 sampai 15 menit lagi gitu. eh ini tadi ada ya pertanyaannya. Ke Terima kasih untuk saya belum memiliki anak tapi
Kayaknya sudah, Bu. Oke, ini ada yang berterima kasih ke Bu Mawar sudah ketemu ke akunnya Bu Mawar karena ini Bu Nur Aini bisa belajar banyak dari pengalaman Bu Mawar. Bu Nur Aini ini terjun di lembaga pendidikan swasta di Malang, ada anak spesial di kelasnya Bu Nur Aini gitu. Gabung Terima NNI, kasih. Bu. Ya. Gabung NNI ada guru, ada orang tua, ada Iya. praktisi. Iya. Branding. Nggak Di apa-apa. sini Di sini ada pertanyaan. Sebenarnya ini kalau kita di NNI, kita sangat tegas untuk mengatur masalah vitamin dan suplemen. Ini pertanyaannya tentang vitamin dan suplemen karena untuk membantu ADHD-nya supaya minor. Nah, ini sih sebenarnya preferensi ya, Bu Iya. Novianti, kalau untuk suplemen dan vitamin gitu loh. Tergantung anak-anak, tergantung kondisi fisiknya si anak lah. Jadi kalau untuk pertanyaannya mungkin Bu Mawar bisa jawab kalau tapi jangan dijadikan acuan untuk vitamin dan suplemen ini. Nah, kalau untuk anak yang kelas 2 konsumsi vitamin atau suplemen kah? Konsumsi vitamin suplemen tapi untuk kesehatan aja bukan untuk ya ADHD-nya Mm-mm. gitu. Ya Iya. kan jadi bareng-bareng sama saudara-saudara yang lain ya minum kayak Mm-mm. vitamin madu gitu-gitu aja bukan untuk ini suplemen ini biar anaknya lebih anteng di kelas enggak kayak gitu. Iya, iya benar. Kalau di Jepang, saya kan tinggalnya di Jepang ya. Kalau di Jepang ini justru vitamin dan anak-anak ini nggak dikasih suplemen sama vitamin. Ya udah makan seperti biasa aja, tapi Hmm. makanan di sini kan sehat ya gitu loh, jarang Ah yang iya. digoreng gitu loh. Terus probiotiknya itu dari miso sup itu probiotik. Terus anak-anaknya pada makan nato yang buat saya tuh sampai sekarang nggak makan Aku yang makan. berlendir itu, waduh bener-bener. Nah Iya. itu tuh Namanya gak enak. probiotik juga gitu loh, probiotik rasanya nggak enak, baunya nggak enak, tapi ya anak saya demen banget itu namanya nato. Terus lain itu segala makanan fermentasi untuk probiotiknya mereka gitu loh. Jadi tuh kalau di Jepang tuh justru anak-anak, jangankan anak-anak, bumil aja nggak dikasih vitamin gitu loh. Nggak dikasih vitamin, nggak dikasih suplemen, ya makan aja seperti biasa karena makanannya memang sehat gitu. Gitu. Iya, jadi kita fokus di apa asupan gizinya ya dari makanan yang dari makanan ya, nggak pakai Iya, suplemen. yang kecuali memang ada kondisi tertentu, misalnya kondisi fisiknya si anak tidak bisa menyerap makanan dengan baik, misalnya gitu loh kan, kan bisa diganti. Itu mungkin ada pertimbangan lain dari dokter untuk suplemen atau vitamin gitu. Kalau di sini sih apalagi vitamin yang mahal-mahal banget gitu ya, itu kalau dokter-dokter itu meresepkan vitamin yang mahal ya, itu orang bisa ke media langsung langsung diliput gitu loh. Ibaratnya tuh begitu. Ini apakah benar sponsor dokternya ini nerima sponsor, ada udang di balik batu gitu misalnya. Ya itu untuk berbagi berbagi pengalaman aja lah gitu loh untuk tentang vitamin dan suplemen ini gitu loh. Ini kelihatannya di kolom chat pertanyaannya sudah habis gitu loh. Kalau kita satu pertanyaan lagi boleh ya untuk pertanyaan penutup, Bu Mawar, untuk memotivasi anak gitu loh. Anak-anaknya Bu Mawar nih yang ada dua ini yang ADHD gitu loh. Apa yang Bu Mawar dan suami lakukan untuk memotivasi mereka selain mengikuti talent atau minat mereka? Ada kegiatan khusus kah? Ada tips khusus kah untuk memotivasi anak-anak dengan ADHD ini? Oke, kalau untuk motivasi anak-anak, nggak cuma yang ADHD aja, tapi juga untuk yang tipikal. Jadi kita di rumah itu ada kayak momen-momen khusus yang itu tuh kayak ngobrol
heart to heart gitu sama anak-anak ini gitu. Dan itu kita sampaikan apa saling menyampaikan apa yang bikin satu sama lain ini happy gitu. Aku seneng kalau kamu gini, aku nggak seneng kalau kamu gini kayak gitu-gitu. Dan itu terus kita juga gali impian-impiannya. Kamu kepingin kayak apa? Kepingin jadi apa? Kayak gitu. Terus juga kadang-kadang impiannya agak aneh-aneh ya karena kan masih anak-anak gitu. Jadi tapi kita nggak ngejudge sama sekali. Kita pastikan, kita yakinkan ke anak-anak kalau mereka tuh bisa jadi apapun yang mereka mau gitu. Dan kita akan mendukung apapun yang mereka inginkan, yang mereka impikan selama itu tuh arahnya baik gitu. Kita selalu akan selalu dukung. Misalnya anaknya ada anak saya yang memang dia sukanya tuh gambar gitu. Memang sukanya gambar. Hmm. Ini bukan yang ADHD ya, sukanya gambar. Ya kita dukung, kita ikutkan kemana apa les-les gini-gini, kita ikutkan semuanya gitu. Terus juga kita yakinkan kalau yang untuk yang ADHD kita yakinkan kalau mereka itu bukan anak yang berbeda gitu. Mereka juga punya hak yang sama untuk belajar, punya hak yang sama untuk bekerja, untuk memaksimalkan potensinya gitu. Meskipun di luar ada yang bilang mereka itu aneh lah, mereka eh, bilang mereka itu kayak beda, jauhin mereka karena mereka nggak bisa ngomong yang nyambung sama teman-temannya, tapi di rumah tetap ada ayah dan bunda yang itu akan selalu berusaha connect sama mereka, berusaha nerima mereka dengan segala potensinya gitu. Mm-mm. Jadi selalu ada momen-momen seperti itu untuk ngobrol-ngobrol sama anak-anak. Jadi akhirnya mereka ngerasa kayak oke, meskipun ibaratnya meskipun dunia ini keras dan seperti itu padaku, ada tetap ada ayah bunda yang lembut yang mau nerima aku dengan segala keunikanku gitu. Terus saya juga bilang kalau kalah, gagal itu nggak apa-apa. Yang penting nggak boleh Hmm. nyerah gitu. Nggak ada kata nggak bisa, kamu bisa. Kalau misalnya nggak bisa berarti harus dicoba lagi, belajar lagi. Apa ya yang yang gimana caranya biar bisa ya gitu. Jadi terus juga kita kalau misalnya ada satu progres nggak harus kayak apa juara apa tapi satu progres kecil aja misalnya kayak kemarin bangunnya jam 5 kalau di Malang kan udah terang ya matahari udah keluar kemarin bangunnya jam 5 sekarang bisa bangun jam 5 kurang seperempat gitu itu aja udah kita appreciate jadi anaknya akhirnya merasa didukung merasa diterima dan lebih semangat lagi untuk mengejar potensinya dan impiannya gitu. Jadi nggak harus kayak apa reward yang wow 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 gitu dan juga nggak harus menunggu mereka apa punya achievement yang wow 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 juga, tapi small progress is progress dan semua punya ruang untuk diterima dan dioptimalkan potensinya. Gitu sih kalau di kami. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu Keren, Mawar. keren. Sangat mendukung full support buat anak-anak gitu loh. Dan tidak menganggap ADHD sebagai kondisi sesuatu yang membatasi si anak nantinya gitu loh. Luar Betul. biasa sekali, ini sangat positif sekali. So, sekarang sudah jam jam berapa ini? Sekarang 10, Jam jam 11 11. ya? Jam 11.18 karena saya waktunya waktu Jepang Waktu Jepang. jam 11 Aku mau shout out ke 11.18 waktu Indonesia. aku Kenapa? mau shout out ke Mbak Mawar, makasih banyak soalnya dia bikin Mbak Mawar bikin uh, video yang diterjemahin Lubu Mima tentang ADHD yang video animasi itu mengedukasi Oh ya. banyak orang ya. Jadi itu kan viral tuh yang Oh Wah, ya. luar ditranslate. biasa. Oh ya. Itu sebenarnya sebuah apa ya? Sebuah awareness ke edukasi ke masyarakat Indonesia kan karena kebanyakan video-video animasi kan berbahasa Inggris ya. Jadi alhamdulillah banget Mbak Hmm. Mawar punya effort untuk nerjemahin. Jadi itu di multiple udah banyak yang repost jadi bagus Oh, banget. Jadi alhamdulillah. Masya spread Allah. awareness-nya pemahaman tentang ADHD dengan animasi ini loh kalau anak ADHD. Jadi orang-orang yang nggak tahu ADHD itu jadi tahu gitu. Mungkin nanti kita share lagi ya Bu Mima. Terus yang Ya, kedua, ya, ya, yang kedua apa ya? Mbak Mawar ini bener-bener advokasi dan support anaknya. Jadi keluarganya itu kayak tim. Itu sih bagus banget ya. Jadi kita Masya inspiratif Allah. sekali gitu, Masya Allahnya.
Ya, ya luar luar biasa inspiratif sekali memang. Memang ADHD itu suatu kondisi yang bukan membatasi mimpi-mimpi si anak gitu loh selama Mm-mm. mereka mendapatkan support. Berbagi sedikit saya sendiri ADHD, saya itu pengennya itu sukanya jalan-jalan, jadi ngambilnya hubungan internasional, pengennya ke luar negeri. 1 tahun setelah saya lulus, saya dikirim ke China, lalu dikirim ke Jerman, dan selama saya bekerja, saya ke 17 negara pakai uang Masya kantor Allah. dan nginap di hotel bintang Masya 4, Allah. bintang 5. Ada kalanya saya itu tugas dijemput di Belalai, lalu diantar ke hotel pakai mobil muik-muik gitu loh. Jadi Masya Allah. bukan batasan untuk mimpi-mimpi kita. Terima kasih sekali Bu Mawar sudah menginspirasi kita semua hari ini dan berbagi pengalaman dalam membersamai tumbuh kembang anak-anak ADHD. Kita sebelum tutup foto dulu dong ya. Kita foto Oh dulu iya. ya, Boleh, Mbak boleh. Arin ya, kenang-kenangan dengan Bu Bapak. Mima, itu eh, apa tadi pesan pesan dari untuk dari Mbak Mawar untuk orang tua atau ibu-ibu yang Mm-mm. ya, biar mendengar Ya, apa sih wise word atau sebuah kata-kata penyemangat untuk ya. merubah dunia bahwa adik-adik itu stigmanya itu seperti apa, terus apa yang harus kita lakukan itu buat Oke penutup sih. dan kesimpulan Iya. tadi Bung Mima. Oke. Oke, ini apa closing statement dari saya. Jadi, Iya. mendidik anak dengan ADHD itu bukan tentang mencari kesempurnaan, bukan tentang menjadikan anak kita itu seperti anak lain, tapi tentang menciptakan rumah yang siap menerima mereka dengan segala keistimewaannya, dengan segala kurang dan lebihnya. Terus kita juga harus percaya kalau kita itu nggak sendiri, dan kalau saya boleh berharap, mudah-mudahan anak kita bisa tumbuh bukan cuman jadi anak yang fokus dan patuh aja, tapi jadi manusia yang utuh, yang tahu kalau mereka sejak kecil dicintai tanpa syarat. Dan anak ADHD adalah anak yang istimewa. Mereka hidup dengan versi yang lebih berat karena dunia mereka lebih berisik dan lebih cepat. Mungkin bagi orang tipikal yang rasanya ringan, tapi bagi mereka itu pasti berat sekali. Dan yang mereka butuhkan itu bukan judgement, bukan terlalu banyak instruksi dan arahan, tapi mereka butuh cinta yang nggak Ya. bersyarat dari siapa? Dari siapa lagi kalau bukan kita sebagai ibunya, sebagai Mm. rumah terhangat buat mereka yang nggak akan bikin mereka takut pulang. Karena pada akhirnya anak-anak itu lebih mudah bertumbuh kalau mereka tahu apapun kondisinya, ada satu tempat di dunia ini yang nggak akan pernah menolak mereka dan itu adalah pelukan kita sebagai orang tua. Yes. Luar biasa sekali. Setuju, Terima setuju. kasih Mm. sekali Bu Mawar, inspirasinya dan kata-kata penyemangat untuk kita para orang tua dari anak-anak ADHD. Nah, sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu Iya. ya. Ada yang Ya, mau on camera ibu itu? Saya tunggu bisa 10 di detik ya. kiranya Detik. buat 10, kenang-kenangan. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya foto. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Oke, Terima kasih terima ya Mbak kasih. Mawar. Terima kasih ya Aduh, Mbak Sama-sama, terima Mawar untuk kasih hari ini. semuanya, Terima terima kasih kasih. sudah inspiratif sekali. Sama hadir. Mbak Ari. Terima kasih. Ya, Eh, Assalamualaikum. Ya. Salam, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu-ibu. Terima kasih Mbak, Ibu-ibu, terima kasih semua. ya, Mbak Suwun ya. Suwun. Sama-sama Mbak Arin. Ke Malang, aku Makasih kangen ya. Mbak ke Malang. Iya. Ya, Mbak sehat-sehat terus Kapan ke ya. Malang? Ya, kepengen Mbak, wes suwe. 2017 terakhir. Ya Allah, suwe. Masya Allah. Ayo pulang. Oke, Mbak sehat-sehat terus Oke. dan terima kasih banyak ya sudah mengisi. Ya, makasih Mbak Arin. Sehat-sehat selalu. Yuk, Assalamualaikum. Makasih ya. salam. Yuk. Hmm.